warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Ibu Tiwi pada mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan pertama. Sebelum memulai pembelajaran berikut, nah mari sama-sama kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita akan memahami tentang operasi penjumlahan desimal, memahami operasi pengurangan desimal, memahami operasi penjumlahan persen, dan memahami operasi pengurangan persen. Nah, jangan lupa dicatat ke buku tulis kalian masing-masing ya. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Apa sih desimal itu? Desimal itu adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kita akan membahas yang pertama penjumlahan desimal. Di sini ada contoh. Yang A, 4,3 ditambah 5,1. Penyelesaiannya yang A berarti 4,3 ditambah 5,1. Nah, kita penjumlahan bersusun. 3 ditambah dengan 1 hasilnya 4. 4 ditambah dengan 5 hasilnya 9. Jadi hasil 4,3 ditambah 5,1 hasilnya 9,4. Yang kedua ada 18,4. Berarti kalau 18,4 sama aja ya dengan 18,40 ditambah dengan 5,07. 5,07 habis itu ditambah dengan 6,8. 6,8 sama aja ya dengan 6,80 hasilnya ditambah. 0 ditambah dengan 7 ditambah dengan 0 hasilnya 7. 4 ditambah dengan 0 ditambah dengan 8 hasilnya berapa nih? Hasilnya 12. Di sini 2, lalu di sini 1. 8 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 lalu ditambahkan lagi dengan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. Di sini 2. Nah, di sini sisa 1 ditambahkan dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 30. Jadi 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 hasilnya 30,27. Yang kedua ada pengurangan desimal. Di sini ada soal 47,8 dikurang 26,3. Kita cara bersusun lagi ya. 47,8 dikurang dengan 26,3. 8 dikurangkan dengan 3 berapa? Hasilnya 5. 7 dikurangkan dengan 6 hasilnya 1. Berarti di sini koma dulu ya. 7 dikurang 6 hasilnya 1. 4 dikurangkan dengan 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya 47,8 dikurang 26,3 hasilnya 21,5. Yang kedua, 15,3 sama aja kalau saya tulisnya 30 sama aja ya. Dikurang dengan 8,24. 8,24 dikurangkan 0 dikurang 4 gak bisa, pinjam di sini 1, hasilnya 10. 10 dikurang dengan 4 berapa? Hasilnya 6. Nah, di sini ada 3 karena dia sudah dikurangkan dengan 1, hasilnya 2. 2 dikurangkan dengan 2, hasilnya 0. Lalu koma. Lalu 5 dikurang 8 gak bisa, dipinjam di sini 1, hasilnya 15 dikurang 8, hasilnya 7. 15,3 dikurang 8,24 hasilnya 7,06. Lalu selanjutnya terdapat soal tentukan hasil 5,8 dikurang dengan 3/4 dalam bentuk desimal. Berarti 5,8 dikurang dengan 3/4 hasilnya berapa? Nah, 3/4-nya kita ubah dulu nih ke desimal. 5,8 dikurang 3/4 berarti 3 dibagi dengan 4, di sini 0, di sini belakangnya kita kasih 30. 30 dibagi dengan 4 berapa? Ini koma ya. Nah, bisa hasilnya 7. 7 dikalikan dengan 4, 28. Nah, 30 dikurang 28 berapa? Hasilnya 2 ya. Karena di sini 2 tidak bisa dibagi dengan 4. Di sini bisa dipinjam lagi 0. 20 dibagi dengan 4 berapa? Hasilnya 5.
5 dikali dengan 4, 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi 3/4 desimalnya 0,75. Sama dengan 5,8 dikurang 0,75 hasilnya 5,05. Jadi 5,8 dikurang 3/4 sama dengan 5,05. Selanjutnya terdapat soal kurangkan 47,82 dari 93,261. Kemudian periksa hasil kebenarannya. Berarti 47,82 bisa sama aja dengan 47,820. Nah, 93,261 sama dengan 93,261. Nah, berarti kita kurangkan dulu nih. 93,261 kita kurangkan dengan 47,820. Kita kurangkan 1 dikurang 0, 1. 6 dikurang 2, 4. 2 dikurang 8 tidak bisa, pinjam sini 1. Jadi 12 kurang 8, 4. 3 sudah dikurangkan dengan 1, hasilnya 2. 2 dikurangkan 7 tidak bisa, dipinjam dengan 1. 12 dikurang dengan 7, hasilnya 5. 9 dikurangkan dengan 1, hasilnya 8. 8 dikurangkan dengan 4, hasilnya 4. Untuk memeriksa kebenarannya, kita gunakan penjumlahan. Hasil pengurangan ditambah dengan pengurangan, berarti sama aja 45,441 ditambahkan dengan 47,820, hasilnya pasti ini 93,261. Hasil pemeriksaannya maka sudah benar. Ada soal pengurangan desimal, tentukan hasil 3,4 dikurang dengan 21/5 dalam bentuk desimal. Kita 3,4 dikurang dengan 21/5 sama dengan 3,4 dikurangkan dulu nih. Berarti 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 1/5. Jadi sama dengan 3,4 dikurang 11/5. Sama dengan 3,4, 11/5-nya desimalnya berapa nih? 11 dibagi dengan 5. Sama aja. Di sini bisa 2. 2 dikalikan dengan 5 berapa? 10. Hasilnya 1, berarti koma. Di sini 0. 10 dibagikan dengan 5 bisa 2. 2 dikali dengan 5, 10. 0. Jadi 2 dikurang 2,2. 3,4 dikurang 2,2 hasilnya 1,2. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan persen. Bagaimana menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan bentuk persen? Caranya seperti berikutnya. Contohnya, selesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Yang A ada, yang A 49% ditambah dengan 13% sama dengan, maka 49 ditambah 13% sama dengan 49 ditambah 13 berapa? Sama dengan 62%. Maka 49% ditambah 13% sama dengan 62%. Yang kedua, 68% dikurang dengan 25% sama dengan 68 dikurang 25% sama dengan 68 dikurang 25 berapa? 43%.
68% dikurang dengan 25% sama dengan 43%. Yang kedua, tentukan hasil 4,5 ditambah 60%. Cara penyelesaiannya 4,5 ditambah 60%. Maka 4,5-nya kita jadikan persen dulu, sama dengan 450% ditambah 60%. Sama dengan 450 ditambah 60%. 450 ditambah 60 berapa? Hasilnya 510%. Jadi 4,5 ditambah 60% sama dengan 510%. Soal ketiga, tentukan hasil 1,7 dikurang 56% dalam bentuk persen. Cara penyelesaiannya 1,7 dikurang 56% sama dengan, 1,7 kita jadiin dulu pecahan, 170 per 100 dikurang 56% sama dengan 170% dikurang 56% sama dengan 170 dikurang 56% sama dengan hasilnya 114%. Jadi 1,7 dikurang 56% sama dengan 114%.